Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah kelas 4 MI Trubus Iman yang solih dan solihah. Nah, kalian harus tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat walaupun kita masih belajar online di rumah. Nah, adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, ikutin terus video ini untuk penjelasan lebih lanjut. Nah, materi pertama kita yaitu bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan dengan pembilang dan penyebut merupakan bilangan bulat. Contoh 2/3, 4/5, 6/7, 10/3, 15/8, dan 17/9. Nah, itu semua merupakan contoh pecahan biasa, yang mana pembilang dan penyebutnya hanya berupa bilangan bulat. Yang kedua yaitu pecahan murni, yaitu pecahan dengan pembilang dan penyebut merupakan bilangan bulat dan berlaku pembilang kurang dari penyebut. Nah, pecahan murni juga dapat dikatakan bagian dari pecahan biasa. Nah, tetapi pecahan biasa belum tentu dapat dikatakan sebagai pecahan murni. Contoh 1/2 berarti pembilang lebih kecil daripada penyebut atau pembilang kurang dari penyebut. 1/3, nah sama, pembilang lebih kecil dari penyebut. 2/3 sama, pembilang lebih kecil dari penyebut. 3/4 sama, pembilang lebih kecil dari penyebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya sama atau lebih dari penyebutnya. Contoh 1/1, pembilang dan penyebut sama-sama 1, maka dikatakan pecahan tidak murni. Contoh kedua 4/2, 4 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut, dan 4 lebih dari 2, maka dikatakan pecahan tidak murni. Contoh ketiga 7/2, 7 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut, dan 7 lebih dari 2, maka 7/2 dikatakan pecahan tidak murni. Contoh keempat 23/4. Nah, di mana 23 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Nah, di mana 23 lebih dari 4 atau pembilang lebih dari penyebut, maka dikatakan pecahan tidak murni. Nah, sekarang yang keempat, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni. Mengapa pecahan murni? Mengapa bukan pecahan tidak murni? Karena pecahan murni pembilang lebih kecil dari penyebut. Nah, kalau pecahan tidak murni nanti itu bisa dirubah ke pecahan campuran. Nah, sekarang contoh 21/4, di mana 2 sebagai bilangan bulat dan 1/4 pecahan murninya. Nah, atau pecahan biasanya. Contoh kedua 4/2/3, 4 sebagai bilangan bulat dan 2/3 sebagai pecahan biasanya atau pecahan murninya. Dan 6/4/5, 6 sebagai bilangan bulat dan 4/5 sebagai pecahan biasa atau pecahan murninya. Contoh berikutnya yaitu merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, pecahan biasa di sini berupa pecahan tidak murni, yang mana
pembilang lebih dari penyebut. Contoh 7/3. Kita gunakan dua cara. Yang pertama yaitu pembagian porogafit. 7 bagi 3. Berapa yang mendekati? 2. Karena kalau 3 hasilnya 9, tidak boleh, sedangkan kita tidak boleh lebih dari 7. Nah, ternyata 2. Terus kita kalikan dengan 3, hasilnya 6. 6-nya turun di bawah 7. Kemudian kita kurangkan 7 kurang 6 1. Satunya itu kita tulis di atas 2. Nah, per penyebutnya berapa tadi asalnya? 3. Jadi hasilnya 2 1/3. Cara kedua yaitu pengulangan berulang. 7 kurang 3 berapa? 4. 4 ternyata masih bisa dikurang 3. 4 kurang 3 1. Stop karena 1 tidak bisa dikurang 3. Nah, jadi ada berapa kali 3-nya? 1, 2. Dan sisanya 1. Berarti kita tulis dulu 2. Kemudian sisanya 1 itu naik di atas 2. Tulis di atas 2. Per penyebutnya 3. Selanjutnya ini contoh pecahan campuran yang mau dirubah ke pecahan biasa. Nah, ada pecahan campuran 3 1/4, yang mana 3 bilangan bulat dan 1/4-nya merupakan pecahan biasa atau pecahan murni. Nah, maka rumusnya langkah pertama yaitu 3 bilangan bulat itu dikalikan dengan 4 sama dengan 12. Kemudian 12 itu ditambahkan 1 yang di atasnya yang sebagai pembilang. Jadi 13/4. Penyebutnya sama, tetap 4. Nah, mudah kan anak-anak mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, sekali lagi saya ingatkan, kalian harus tetap semangat menghafalkan perkalian 1 sampai 10. Materi selanjutnya yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya dan dituliskan dengan tanda koma. Contoh 0,25, 0,86, 0,98, 1,35 dan 12,7. Nah, yang keenam, materi yang keenam yaitu persen atau per 100. Persen atau per 100 adalah pecahan dengan penyebut 100 dan dilambangkan dengan simbol yang seperti di gambar. Contoh 2% berarti 2/100. Ingat, persen per 100. Atau disederhanakan menjadi 1/50. Contoh kedua 5% berarti 5/100. Atau disederhanakan menjadi 1/20. Nah, ini contoh tambahan. 0,75 dibaca 0,75 atau ditulis lambang bilangannya, atau dibaca 75/100. Mengapa per 100 anak-anak? Karena ada 2 angka setelah koma, jadi dia per 100. Kalau 1 angka setelah koma pernya 10, 3 angka pernya 1000 dan seterusnya. Nah, contoh selanjutnya yaitu 0,8 dibaca atau nama bilangannya 0,8 atau 8/10. Mengapa per 10? Karena ada 1 angka saja setelah koma, yaitu 8, maka jadinya per 10. Seperti yang tadi, kalau 2 angka setelah koma maka pernya 100, 1 angka pernya 10, 3 angka pernya 1000 dan seterusnya.
Nah, selesai sudah materi untuk minggu ini, dan kemudian Ustazah berikan tugas buku paket halaman 13 dan 14, nomor 1 bagian A dan B, nomor 2 bagian C dan F, nomor 4 bagian B. Nah, selamat mengerjakan dan semoga sukses anak-anak Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.